Pemirsa, belasan rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga siang tadi ludes terbakar. Akibatnya puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Warga selamatkan sejumlah barang-barang saat kebakaran menghanguskan belasan rumah semi permanen di Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api cepat menyebar, membakar seluruh bangunan rumah yang kebanyakan terbuat dari papan. Dibantu warga, petugas damkar berupaya padamkan api. Namun petugas kesulitan karena terlalu banyak bahan mudah terbakar di lokasi kejadian. Saya tadi menyelamatkan dengan api dan kecil, tapi apinya udah sempat naik. Perkirakan berapa rumah ini, Bang? 30. Berapa? 30 unit rumah. 30 unit rumah, Bang? Iya. Kondisi rumah Abang sendiri gimana? Habis total. Setelah beberapa jam, api dapat dipadamkan. Pemerintah Kota Sibolga menyediakan sejumlah titik lokasi penampungan korban kebakaran. Sementara polisi selidiki penyebab pasti kebakaran yang membuat puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus takjil maut yang menewaskan anak seorang pengemudi ojek online di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya terungkap. Polisi telah menangkap wanita pengirim takjil maut yang ternyata merupakan mantan kekasih target. Polisi akhirnya menangkap wanita misterius pengirim takjil maut yang menewaskan Naba Faiz Prasetya, bocah 10 tahun, anak pengemudi ojek online di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wanita itu adalah Nani Apriliani alias Tika, warga Majalengka, Jawa Barat yang telah lama tinggal di Bantul. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku menyasar seorang anggota polisi berinisial T. Namun paket justru salah sasaran dan menewaskan Naba Faiz, anak Bandiman, pengemudi ojek online yang mengantar paket. Kiriman paket takjil sate yang belakangan diketahui mengandung racun sianida itu berlatar belakang asmara. Pelaku sakit hati kepada sang target yang meninggalkannya menikah dengan wanita lain. Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain, tidak dengan dirinya. Artinya pernah berhubungan atau masih berhubungan? Pernah dulu belum nikah. Targetnya siapa, Pak? Targetnya saya Bukan mungkin identitasnya. Identitasnya T. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kasus paket takjil maut berawal saat Bandiman, pengemudi ojek online diminta mengantar paket takjil sate oleh seorang wanita tanpa aplikasi. Bandiman kemudian mengantarnya ke alamat yang dituju, namun pihak yang dituju menolaknya dan memberikan paket itu untuk Bandiman. Senang mendapat paket takjil sate, Bandiman kemudian membawanya pulang untuk disantap bersama anak istrinya. Naas, anak Bandiman Naba langsung muntah-muntah dan nyawanya tak tertolong. Hasil penelitian di laboratorium menemukan racun sianida pada bumbu sate yang disantap keluarga Bandiman. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, di sidang Rizik Syihab terkait kerumunan Pertamburan dan Megamendung kembali digelar. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi. Zainal Arifin dan Ali Hanif yang bertugas turut serta mempersiapkan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizik Syihab. Panitia kemudian memberikan masker bagi pengunjung yang tak membawa masker. Namun di sepanjang acara, sebagian pengunjung enggan menggunakan masker. Karena padatnya pengunjung, panitia sulit untuk mengatur jaga jarak antar pengunjung. Seorang jemaah masjid diusir oleh sejumlah oknum pengurus masjid lantaran menggunakan masker saat berada di dalam masjid di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid mengatakan pelarangan tersebut hanya salah paham. Pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Memberikan pengaturan, ulama itu pengaturan. Lu Sekarang ulama itu pemerintah, nggak bisa. Keributan antara jemaat masjid ini terjadi di Masjid Al-Amanah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang jemaah diusir oleh sejumlah oknum pengurus DKM masjid karena menggunakan masker di dalam masjid.
Meski dalam kondisi tertekan, jemaah tersebut tetap bersikeras menggunakan masker sebagaimana anjuran pemerintah. Pengurus DKM Masjid berdalih larangan menggunakan masker di masjid karena tidak ingin disamakan dengan pasar atau lokasi lainnya. Abdul Rahman, Ketua DKM Masjid Al-Manah mengatakan, video viral pelarangan memakai masker pada akhir April lalu disebabkan oleh miskomunikasi. Aku awalnya menegur orang lagi wirid, baru mau wirid, dan Pak sebaiknya jangan pakai masker. Lalu dia ya agak sedikit arogan lah gitu. Enggak, jangan, kita wirid, bagus, cakep. Tapi kalau bisa dalam peraturan masjid ini jangan pakai masker. Gitu. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyesalkan peristiwa warga dilarang menggunakan masker saat hendak sholat di masjid tersebut. Ia menyatakan semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengendalikan COVID-19 untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Inter Milan juara Serie A, para supporter turun ke jalan sesaat lagi di iNews Malam.